Wal qabru zulmah. Dan alam kubur itu jamaah sekalian adalah kegelapan. Wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang menjadi penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini yang perlu kita pahami adalah bukan berarti saat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian masuk ke alam kubur terang langsung kuburnya. Enggak seperti itu pengertiannya. Jadi pengertiannya, kalau kita sudah memiliki iman di dalam hati, maka kita sudah punya modal untuk menjadikan keimanan ini menjadi penerang di alam kubur. Semisal Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu menyampaikan bahwa nanti di alam kubur itu keadaan seorang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ditemani oleh satu sosok yang buruk rupanya, jelek pakaiannya, bau busuknya gitu ya. Aromanya itu busuk kata Nabi SAW. Kemudian menyapa orang ini. Ya, jadi makhluk ini menyapa orang yang berada di alam kubur. Berbahagialah dengan keburukan yang mendatangi engkau hari ini katanya. Maka orang ini pun mengatakan semoga Allah juga membahagiakanmu dengan keburukan yang kau miliki gitu. Jadi saling mencaci lah bahasanya. Jadi yang datang sosok ini memberikan kabar gembira tapi dengan keburukan. Nah orang yang ada dalam kubur juga menyampaikan semoga kebahagiaan Allah juga terlimpah untukmu atas keburukan yang kau miliki. Siapa engkau katanya. Kemudian orang ini mengatakan, sosok ini mengatakan, aku adalah amal buruk yang kau lakukan ketika di dunia. Kebayang Pak ya, kita hari-hari ditemani oleh makhluk yang buruk mukanya, jelek pakaiannya, busuk juga aromanya. Nah itu kalau kita berada di alam dunia ini banyak keburukannya masuk ke alam kubur dan belum sempat kita tobati itu. Nah yang kedua ada kata Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada orang itu dilapangkan kuburnya. Kemudian datanglah satu sosok yang menyerupai satu sosok itu jamaah sekalian yang tampan rupawan. Wangi aromanya, bagus pakaiannya gitu ya. Siapa ini? Dia adalah amal kebaikan yang dulu ketika di dunia orang ini gemar betul melakukannya. Maka dia akan menjadi teman nanti di alam kubur sampai nanti hari kiamat. Nah dari sini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa seseorang itu akan mendapati kelapangan di alam kuburnya, terang kuburnya. Itu dengan amal-amal yang bermodalkan iman tadi. Karena sebagus apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak pernah mengikrarkan dua kalimat syahadat, itu haba'am manthura. Itu seperti buih yang bertebaran artinya nggak punya nilai. Nah tapi kalau orang sudah punya nilai iman nih, maka semua amal kebaikan itu berharga. Nah termasuk yang akan kita ceritakan berkenaan dengan apa? Dengan surah Al-Mulk ini. Dengan surah Al-Mulk. Ada satu riwayat ya, dikisahkan bahwa malaikat ini datang ke satu makam yang dia itu berhak untuk mendapatkan sisa kubur. Kenapa? Banyak dosanya. Maka ketika akan disiksa nih orang, nah keluarlah satu sosok, satu makhluk gitu ya. Kemudian mengatakan engkau akan mukul si fulan. Iya. Engkau akan mencambuk si fulan ini. Betul. Kenapa? Karena banyak salahnya, banyak dosanya. Kemudian sosok ini mengatakan, tapi aku ada di dalam. Tapi aku ada di dalam. Kata malaikat ini nggak ada urusan. Pokoknya dia dosa, banyak keburukannya aku siksa. Tapi aku ada di dalam. Siapa engkau? Aku adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Aku adalah kalamullah. Lalu kemudian kata malaikat ini, tapi dia banyak dosanya. Tapi aku ada di dalam. Engkau menyiksa dia, berarti engkau menyiksa aku gitu ya. Maka kemudian diadukan kepada Allah. Maka kata Allah, lepasin aja sudah. Dulu saya mengira bahwa kisah ini adalah kisah-kisah dongeng yang tidak memiliki dasar. Ya. Awalnya, tapi ternyata dengan dua hadis tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di alam kubur itu kita akan ditemani oleh amal kebaikan dan keburukan kita. Semakin banyak kebaikannya, semakin bagus juga rupa orang yang akan menemani kita sampai hari kiamat itu. Tapi seburuk apapun itu, seburuk kita melakukan keburukan ketika di atas muka bumi ini, maka semakin buruk juga rupa orang yang akan atau makhluk yang akan menemani kita di alam kubur. Jadi ceritanya Nabi SAW itu di hadapan para sahabat menyampaikan satu hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Minal Qur'ani salasuna ayah. Di dalam Al-Quran itu kata Nabi ada 30 ayat. Syafaat li rojulin yang dia bisa memberikan syafaat kepada seseorang. Hatta ghufirolah sampai-sampai Allah berkenan untuk memberikan ampunan kepada dia.
Jadi Nabi menyampaikan kepada para sahabat di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat. Yang 30 ayat ini siapapun yang membaca ini dalam syarahnya ya. Dalam penjelasannya itu siapa yang membaca, siapa yang gemar membaca surah ini, yang cinta dengan surah ini bahkan menghafalkan surah ini, maka 30 ayat ini kata Nabi akan mampu memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, yang mencintainya dan yang menghafalkannya tadi. Sampai-sampai Allah juga berkenan untuk mengampuni kesalahan-kesalahannya. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu adalah surah Al-Mulk. Masya Allah. Dan ternyata jamaah sekalian, surah Al-Mulk yang kita senang membacanya itu, atau sebagian jamaah sekalian ada yang sudah mulai menghafalkannya, itu bukan hanya sebatas mampu memberikan syafaat, tapi juga bisa mengundang Allah itu untuk memberikan ampunan. Bisa dipahami di sini ya?